Baik, sampai kita ketemu lagi sekarang. Saya akan mengulas pola 5, yaitu pola kita bermain pada typical chord A. Kita sekarang kan dalam tahap mempelajari chord mayor, ya, chord mayor A. Seperti kita lihat di sini bahwa ada 3 jari yang kita pergunakan, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jari telunjuk pada senar 3, ya. Jari tengah pada senar 5, dan jari manis pada senar 4, ya. Ini adalah E. Kita akan mempelajari dari E ini, typical E ini, berapa chord yang kita bisa dapat, ya, dari typical E ini. Kita sudah sering mendengar chord E, misalnya lagu-lagu Queen, ya. Dalam lagu Love of My Life mereka menggunakan E ini seperti ini, ya. Dari E kita bisa tarik menjadi oke, sebelum ke selanjutnya saya akan menerangkan begini. Ini seolah-olah seperti chordnya begini. Jari telunjuk ada di sini, tapi karena tidak ditekan, maka jari telunjuk ini tidak berfungsi. Kita hanya langsung begini saja dengan 3 jari ini. Dari 3 jari ini, hanya dengan menggeser-geser seperti pelajaran sebelumnya, dalam pola 5 ini kita bisa lihat dari seperti yang telah diajarkan, yaitu dari E ke F itu adalah 1 fret, kenaikannya 1 fret. Juga dari B ke C. Jadi ingat, ya. Jadi dari E ke F dan dari B ke C itu kenaikannya 1 fret. Yang lain naiknya 2 fret, ya. Sekali lagi tolong diingat. Jadi E naik 1 fret menjadi F. Dari F naik 2 fret G. Dari G naik 2 fret menjadi A. Dari A naik 2 fret menjadi B. B naik 2 fret menjadi C. C naik 2 fret menjadi D. Jadi E di sini, di ujung sini ada fret 10, ya. Ini 10. Di ujung sini kan 12. 12, 11, 10. Ini adalah D. Jadi kita ulangi sekali lagi. E, F, G, A, B, C. Dari B ke C hanya 1 fret. D 2 fret. Jadi kalau namanya 1 fret di gitar, itu artinya naik setengah nada di partitur. Jadi kalau setengah nada itu kita kenal, nanti kita pelajari itu naik setengah nada itu adalah istilahnya dia the sharp, ya. Kalau dia turun setengah nada itu dia adalah flat, ya, atau moll. Jadi kalau kita bicara E ke F itu naik 1 fret, ya. Nah, ke G naik 2 fret, ke A
2 fret, ke B 2 fret, B ke C 1 fret, C ke D 2 fret. Jadi harus diingat bahwa E ke F itu naiknya 1 fret, gesernya 1 fret, B ke C naiknya juga, gesernya 1 fret, yang lain 2 fret. Jadi saya ingatkan kembali, itu nada-nada di dalam musik ini adalah A, B, C, D, E, F, G, A. B, C, D, E, F, G ya. Jadi hanya 7 huruf itu yang kita kenal. Kita nggak mengenal ada huruf lain selain 7 huruf itu di dalam tangga nada musik ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa berapa nada sih yang kita bisa dapatkan dari mengembangkan pola E ini ya, pola 5 ini. Ini saya bilang pola 5 E mayor. E, tarik 1 F, udah 2 chordnya. 3 G, 4 A, 5 B, 6 F, 7 adalah D ya, sorry. E, F, G, A, B, C, D ya. Mungkin tadi saya ada salah bicara, tapi yang benar yang ini. Jadi dari E ini banyak yang kita bisa lihat lagu-lagu yang berasal dari E, misalnya ya, itu adalah pukulan-pukulan. Kalau kita mukul gitar seperti ini istilahnya strum ya, strum. Nah itu istilahnya strum. Jadi dua jenis permainan di dalam gitar itu adalah di strum atau di petik. Itu istilahnya adalah arpeggio ya. Jadi kenalin dua istilah itu, strum, arpeggio, dipetik. Nah. Jadi kita bisa melihat nanti ke depan bahwa bagaimana E ini pola F, G, A, B, C, D ya, itu sangat diperlukan di dalam membuat lagu-lagu nantinya. Kita sudah mengerti kalau sebelumnya kita belajar E ini pola 2 ya, pola 2. Jadi ikutin lagi video sebelumnya. E minor, F minor ya, pegangannya begini. G minor, tidak ada yang berubah bentuk, hanya digeser aja. A minor, B minor, C minor, D minor ya. Saya akan menerangkan apa gunanya kita belajar mayor dan minor. Seperti kemarin di pola 4 kita sudah melihat bagaimana di sini D ya, atau begini D ini minornya adalah D minor. Nah sekarang kita lihat di sini apa, di fret 5 ini
ini adalah suara nada A, ya. Ulangi, E, F, G, A. Jadi di fret 5 ini adalah A, ya, A. A minor itu tinggal dilepas jari tengahnya, dibuka ya. Tadinya begini, coba tolong diperhatiin, jarinya dilepas, ini jadi minor. Ini A minor, beda ya. G, G minor. Jadi F, F minor. B, B minor. Jadi hanya melepas jari tengah, ya. Bisa dibedakan bunyinya, seperti yang sebelumnya kita belajar untuk D, D begini, geser jari kelingkingnya satu ke bawah jadi A minor. Untuk C, C jadi C minor, ya. B, B minor. Jadi begitu juga dengan perlunya kita mengenal chord minor dan membedakannya dengan daripada chord mayor, ya. Ini chord mayor, lepas jari tengahnya jadi minor, lepas jari tengahnya jadi minor. Jadi kita harus bisa membedakan bunyi mayor dan bunyi minor, dan juga pola jari kita bagaimana. Jadi kita tidak sekedar belajar partitur, tapi kita belajar juga fisiknya, necknya, leher daripada gitar ini, ya, dari fret 1 sampai fret 12 ini kita pelajari. Coba nanti teman-teman melihat fret itu dihitung ya. Jadi yang sering kita biasa pegang tuh di fret 5, ya. Jadi ini adalah A minor, dilepas jari tengahnya. Kalau ditekan pada jari senar 3, dia jadi A mayor, dilepas jadi A minor. Oke, sekian dulu paket ini. Kita akan lanjutkan pada paket selanjutnya. Terima kasih.